Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugas channel kesayangan kita semuanya. Semoga informasi yang saya sajikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Selamat menonton. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawi bin Abdul Rahman, yang juga dikenal dengan julukan Joko Tingkir, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hasyim binti Halimah binti Layyinah binti Syihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambu bin Pangeran Benawi bin Joko Tingkir, atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng, atau bisa dikenal Prabu Brawijaya ke-6. Penyebutan pertama menunjukkan pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua dari jalur ibu. Ditilik dari dua silsilah di atas, Kiai Hasyim Asy'ari mewakili dua terah sekaligus, yaitu bangsawan Jawa dan elit agama Islam. Dari jalur ayah bertemu langsung dengan bangsawan Muslim Jawa atau Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, dan sekaligus elit agama Jawa atau Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu masih keturunan langsung Raja Brawijaya ke-6 yang berlatar belakang bangsawan Hindu Jawa. Kiai Hasyim Asy'ari dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Zulhijjah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di Pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hasyim Asy'ari hidup dalam lingkungan pesantren, terutama pesantren Muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini. Ayah Kiai Hasyim merupakan pendiri pesantren Keras, sedangkan kakeknya dari jalur ibu dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang yang pernah menjadi pusat perhatian terutama dari santri-santri Jawa, yang mana sempat populer pada akhir abad 19. Sementara kakek ibunya yang bernama Kiai Syihah dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Rejo, Jombang. Pada umur 5 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari berpisah dari Gedang ke Desa Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang, karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini, Kiai Hasyim Asy'ari menghabiskan masa kecilnya hingga berumur 15 tahun, sebelum akhirnya meninggalkan Keras dan menjelajahi berbagai pesantren ternama saat itu hingga ke Mekah. Pada usia yang ke-21, Kiai Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah satu putri Kiai Ya'ub dari Silawan Panji Sidoarjo. Pernikahan itu berlangsung pada tahun 1892 Masehi. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim Asy'ari bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji bersama istrinya, yaitu Nafisah. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian melanjutkan tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu 7 bulan kemudian. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim Asy'ari bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji bersama istrinya Nafisah. Kiai Hasyim kemudian melanjutkan tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu. 7 bulan kemudian, Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. 40 hari kemudian, Abdullah menyusul ibu ke alam baka. Kematian dua orang yang sangat dicintai itu
membuat Kiai Hasyim Asy'ari sangat terpukul. Kiai Hasyim Asy'ari akhirnya memutuskan tidak berlama-lama di Tanah Suci dan kembali ke Indonesia setahun kemudian. Setelah lama menduda, Kiai Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan seorang gadis, anak Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri bernama Khotijah. Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Mekah pada tahun 1899 Masehi. Pernikahannya dengan istri kedua juga tidak bertahan lama, karena kedua tahun kemudian, pada tahun 1901, Khotijah meninggal. Untuk ketiga kalinya, Kiai Hasyim menikah lagi dengan perempuan nama Nafikoh, anak Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun, dan mendapatkan 10 orang anak, yaitu Hannah, Khairiyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah, dan Muhammad Yusuf. Perkawinan Kiai Hasyim Asy'ari ini dengan Khotijah juga berhenti di tengah jalan karena Nafikoh meninggal dunia pada tahun 1920 Masehi. Sepeninggal Nafikoh, Kiai Hasyim Asy'ari memutuskan menikah lagi dengan Masrurah, putri Kiai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurjo Pagu Kediri. Dari hasil perkawinan keempatnya ini, Kiai Hasyim memiliki 4 orang anak, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khotijah, dan Muhammad Ya'ub. Perkawinan dengan Masrurah ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hasyim Asy'ari hingga akhir hayatnya. Riwayat pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama Islam. Untuk mengobati kehausan itu, Kiai Hasyim Asy'ari pergi berbagai pondok pesantren terkenal Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Kiai Hasyim Asy'ari juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Dapat dikatakan, Kiai Hasyim Asy'ari termasuk dari sekian santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa. Loro ilmu kanthi lelaku, ya artinya mencari ilmu adalah dengan berkelana atau sambi kelana. Karena berlatar belakang keluarga pesantren, Kiai Hasyim Asy'ari secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama, mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Hasyim Asy'ari mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan ayahnya, kecerdasan Kiai Hasyim Asy'ari cukup menonjol. Belum genap berumur 13 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari telah mampu menguasai berbagai bidang kajian Islam dan dipercaya membantu ayahnya mengajar santri yang lebih senior. Belum puas atas pengetahuan yang didapatkan dari ayahnya, Kiai Hasyim Asy'ari mulai mempelajari berbagai pesantren yang ada di wilayah situ. Mula-mula Kiai Hasyim Asy'ari belajar di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, lalu berpindah ke pesantren Langitan, Tuban. Merasa belum cukup, Kiai Hasyim Asy'ari melanjutkan pengembara intelektualnya ke pesantren Tenggilis, Surabaya, dan kemudian berpindah ke pesantren Kedemangan, Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Khalil. Setelah dari pesantren Kiai Khalil, Kiai Hasyim Asy'ari melanjutkan di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, yang diasuh oleh Kiai Ya'ub, dipandang sebagai 2 tokoh penting yang berkontribusi membentuk kapasitas intelektual Kiai Hasyim Asy'ari. Selama 3 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari mendalami berbagai bidang ilmu kajian Islam, terutama dalam bahasa Arab, sastra, fikih, dan tasawuf kepada Kiai Khalil. Sementara di bawah bimbingan Kiai Ya'ub, Kiai Hasyim Asy'ari berhasil mendalami tauhid, fikih, adab, tafsir, dan hadis. Atas nasihat Kiai Ya'ub, Kiai Hasyim Asy'ari akhirnya meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di Mekah. Di sana beliau menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya.
Di Mekah, Kiai Hasyim Asy'ari berguru pada Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syed Sultan bin Hashim, Syed Ahmad bin Hasan Al-Attar, Syekh Sa'ad Al-Yamani, Syed Alawi bin Ahmad Al-Saqqaf, Syed Abbas Maliki, Syed Abdullah Al-Zawawi, Syekh Saleh Hafadal, dan Syekh Sultan Hasyim Dagestana, Syekh Syu'aib bin Abdurrahman, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Rahmatullah, Syed Alwi Al-Saqqaf, Syed Abu Bakar Syata Al-Dimyati, dan Syed Husain Al-Habsyi yang saat itu menjadi multi di Mekah. Selain itu, Kiai Hasyim Asy'ari juga menimba pengetahuan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nabawi Al-Bantani, dan Syekh Mahfud Al-Tirmizi. Tiga nama tersebut terakhir adalah guru besar di Mekah saat itu yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Hasyim Asy'ari di masa selanjutnya. Prestasi belajar Kiai Hasyim Asy'ari yang menonjol membuatnya kemudian juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjid Al-Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya ialah Syekh Sa'ad Allah Al-Maimani, Syekh Umar Hamdan, Al-Hisan Ahmad bin Abdullah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji R. Asnawi, Kiai Haji Dahlan, Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan Kiai Haji Saleh. Seperti disinggung di atas, Kiai Hasyim Asy'ari pernah mendapatkan bimbingan langsung dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi dan mengikuti halaqah-halaqah yang digelar oleh gurunya tersebut. Beberapa sisi tertentu dari pandangan Kiai Hasyim Asy'ari, khususnya mengenai Thariqat, juga kuat juga dipengaruhi oleh pemikiran kritis gurunya itu. Meskipun pada sisi yang lain, Kiai Hasyim Asy'ari berbeda dengannya. Sejak masih di Mekah, Kiai Hasyim Asy'ari sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan Thariqat. Bahkan Kiai Hasyim juga sempat mempelajari dan mendapat ijazah Thariqat Qadiriyah wa Kasabandiyah melalui salah satu dari gurunya, yaitu Syekh Mahfud. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya, dan tetap terus mendukung channel ini sehingga channel ini dapat berkembang.